Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok MET akan menjelaskan tugas akhir pemrograman game yang berjudul Zombie Apocalypse. Yang beranggotakan yang pertama Muhammad Aik Asidki, NRP 15 2019 050. Lalu saya Sabit, NRP 15 2019 049. Muhammad Rahman Zikra, NRP 15 2019 087. Saya Muhammad Fauzan, NRP 15 2019 063. Saya Fikra, NRP 15 2019 055. Dan satu rekan kami lagi, Nazar Nur Fauzan, NRP 15 2019 053. Oke, di sini ada pada folder aset ada beberapa folder, diantaranya ada scene. Kita masuk pada folder scene dulu. Di sini ada 3 scene. Yang pertama ada character selection, ada menu, dan ada short Pacific tone. Kita masuk pada scene character selection dulu. Di sini fungsi scene ini untuk melakukan pemilihan karakter. Jadi pada hierarkinya di sini ada main kamera, ada directional light, ada background dari main menunya, ada karakter list. Di sini terdapat 2 karakter. Yang pertama ada Udin, yang kedua Maimunah. Lalu pada objek canvasnya di sini ada button seperti left, right, input nickname, ada choose, ada text, serta ada loading. Lalu ada objek event system, scene loader untuk loading, lalu ada spotlight nih. Next, masuk pada scene menu. Oke, ini tampilan utama pada game dari Zombie Apocalypse. Di sini bisa kita lihat pada hierarkinya terdapat ada main kamera, ada background main menu, ada directional light, ada objek canvas. Di sini ada logo yaitu Zombie Apocalypse, ada new game button, fungsi untuk button new game, ada load button juga, ada exit button, serta ada button about. Di sini ada juga loading apabila akan masuk ke dalam in game-nya. Pada objek about di sini ada panel, titelnya itu berisikan nama kelompok. Ini ada deskripsinya, ada kelompok dari MET. Lalu ada event system, ada Enviro Sky Manager untuk mengatur pencahayaan atau langit-langit, ada Enviro Effect, ada Enviro Directional Light, serta ada scene loader untuk fungsi loading bar. Nextnya kita masuk pada scene yang terakhir, yaitu short Pacific tone, yaitu main scene-nya di sini. Oke, di sini bisa kita lihat pada hierarkinya terdapat komponen-komponen yang digunakan di dalam tiran ini. Tirannya itu berukuran di sini 2000 x 2000. Pada dalam tirannya terdapat di sini ada asset bar, ada directional light untuk pencahayaan, lalu ada rock, slump, tone, cliff, dan lain-lain. Di sini menggunakan juga ada water void effects pada aset water 4 pada modul praktikum. Ada event system, chain kamera untuk mengubah kamera, lalu ada player. Di sini fungsi dari main playernya. Di sini terdapat beberapa komponen script, ada player movement, player script, ada karakter controller, ada kamera shaking, serta ada health system. Pada canvas bar terdapat health masking untuk mengatur bar pada darah, ada energi mengatur kesehatan atau ada armor untuk mengatur kekebalan tubuhnya, karakter masking untuk menginput si karakternya dalam sini. Ada user HUD juga sebagai template untuk head masking, energy masking, serta ada armor maskingnya juga. Di sini juga ada pada canvas ada pause menu untuk mengaktifkan fungsi pause ketika in game, ada game over juga, serta ada game finish. Ada minimap. Di sini ada Enviro Sky Manager lagi untuk fungsi sama untuk men-setting pencahayaan dalam terrainnya. Ada Enviro Effect sama, itu bagian dari aset Enviro Sky Manager. Lalu yang kedua ada objek dari si enemy-nya, yaitu berupa zombie. Di sini ada beberapa variabel komponen yang digunakan, yaitu di sini mesh rendernya di unchecklist dulu. Lalu ada menggunakan capsule collider, scriptnya itu enemy AI, lalu ada nav mesh agent. Ada fungsi obstacle juga, ada help object. Help object itu seperti coconut dan darah ini. Ada point vegetation studio untuk menginput semua seperti pepohonan ke dalam satu tiran
secara otomatis. Ada grace masking juga untuk perkumputan, nav mesh, game manager, ini juga ada peti untuk harta karunnya. Lalu yang terakhir adalah sound manager untuk fungsi mengaktifkan fungsi sound pada in game. Kita yang pertama masuk pada animator player. Di sini yang pertama dibuat dulu parameter yaitu boolean, ada highlight, ada press dan normal. Di sini dibuatkan make transition dari entry ke normalnya, serta lalu dari normal dibuatkan transition dari normal ke highlight, yaitu kondisinya highlight true. Lalu dari highlight ke normal ada dua kondisi, ada highlight false serta ada pressnya false. Jangan lupa juga di sini pada highest exit time-nya di unchecklist agar lebih smooth dari animation function-nya. Dari any state ke press dibuatkan kondisinya itu press true. Lalu pada animator enemy-nya ya, di sini hampir sama, ada beberapa parameter seperti highlight, press dan normal. Ini sama. Oke, animasi animator. Selanjutnya masuk pada folder script, akan dilanjutkan oleh beberapa rekan saya. Sini aja. Di sini yang pertama ada script animasi ya, yang di sini ada public class-nya, animasi function ya, yang berfungsi untuk membuat animasi. Terus di sini ada script kamera, mengatur kayak kecepatan kamera. Terus ada targetnya, player, gerak-gerakannya. Selanjutnya ada kamera shaking yang berfungsi menciptakan efek getaran atau guncangan kamera yang digunakan untuk meningkatkan pengalaman visual dalam permainan, melibatkan perhitungan pergerakan rotasi. Yang selanjutnya ada change kamera yang digunakan untuk mengganti kamera yang aktif atau yang digunakan pada permainan, jadi bisa transisi kameranya. Yang selanjutnya ada karakter selection. Ini tuh untuk memilih karakter mana yang mau digunakan. Nah, nanti kameranya akan berfungsi pada karakter yang dipilih. Selanjutnya Ya, dilanjutkan skripnya. Yang pertama itu ada cursor lock. Cursor lock ini berguna untuk mengunci atau membuka kursor mouse dalam permainan, sehingga mempengaruhi karakter yang tadi itu untuk berjalan. Setelah itu ada database. Database ini berisi metode dan fungsi untuk menghubungkan, membaca dan menulis dan mempengaruhi data dalam basis data. Nah, di sini tuh ada seperti library-nya menggunakan Unity Engine, TM Pro, sistem IO, sistem data, dan ada juga untuk menginisiasikan database-nya. Dari isi database-nya itu ada name, score, dan time-nya juga. Lanjut ke yang dialog box. Fungsi dari dialog box ini untuk menampilkan teks nanti yang ada di screen ini, ada di sini nih, yang scene playernya. Selanjutnya ada enemy AI. Enemy AI ini digunakan untuk mengendalikan perilaku dari musuhnya dalam permainan, dalam suatu game. Biasanya enemy AI ini digunakan untuk pengambilan keputusan, pemantauan pemain, dan juga implementasi logika pergerakan dan serangan musuhnya. Dan selanjutnya ada health system yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem kesehatan atau nyawa di dalam suatu game, di dalam karakter.
Ini juga melibatkan pengurangan penambahan nilai kesehatan. Bisa dilihat di sini ya. Ada play health-nya yang pertama 100, dan apabila playernya itu kena obstacle, health-nya itu akan bertambah menjadi 10. Selanjutnya juga seperti itu. Ya, dilanjutkan. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk script selanjutnya. Jadi yang pertama itu di sini tuh ada HUD Manager, di mana HUD Manager ini bertujuan untuk mengatur antar muka pengguna. Jadi di sini tuh yang pertama ada kelas untuk public image current energy. Jadi pada kelas ini tuh untuk menyimpan referensi ke komponen image yang digunakan untuk menampilkan tingkat energi pada HUD. Lalu selanjutnya untuk text time, variabel ini tuh untuk digunakan untuk menyimpan referensi komponen ke teks yang digunakan untuk menampilkan waktu pada HUD. Lalu selanjutnya itu ada private game object player, yang dimana variabel ini akan digunakan untuk menyimpan referensi ke objek pemain dalam game. Lalu untuk public player instance untuk digunakan untuk menyimpan referensi ke komponen player yang terpasang pada objek pemain. Lalu selanjutnya ada private float health. Di sini tujuannya itu untuk memberikan nilai awal yaitu 100 dan digunakan untuk menyimpan nilai kesehatan pada HUD. Lalu selanjutnya ada float max health. Di sini itu untuk jadi untuk mendeklarasikan variabel max health yang bertipe float dan memberikan nilai awal 100. Variabel ini juga digunakan untuk menyimpan nilai maksimum kesehatan pada HUD. Selanjutnya di sini ada current health yang bertujuan untuk menyimpan referensi ke komponen image yang digunakan untuk menampilkan tingkat kesehatan pada HUD. Jadi di sini masih banyak kelas-kelasnya, ada score text, current armor, max armor. Lalu selanjutnya di sini untuk codingannya seperti ini. Lalu untuk ke script selanjutnya di sini ada lightning. Jadi fungsi script lightning ini tuh digunakan untuk mengontrol pencahayaan dalam Unity game yang telah kita buat. Jadi di sini tuh ada beberapa kelas. Yang pertama untuk float time. Float time ini digunakan untuk variable time yang bertipe float untuk menyimpan waktu dalam permainan. Lalu ada game object. Jadi di sini tuh game object ini digunakan untuk menyimpan referensi ke semua objek pencahayaan. Lalu ada void start, lalu ada all light sama void update. Lalu di sini ada time sama dengan enviro sky. Jadi di sini itu bertujuan untuk menyimpan jamnya dalam variable time. Lalu di sini ada if time lebih dari 18 sama time kurang dari 6 untuk memeriksa apakah waktu dalam permainan berada di antara jam 18 hingga pukul 6. Lalu di sini untuk turn on light-nya untuk ngeprintnya. Selanjutnya ada menu button. Nah, di sini menu button controller ini digunakan untuk mengontrol tombol pada menu dalam game yang telah kita buat. Jadi di sini ada beberapa kelas untuk audio source. Jadi audio source ini untuk digunakan untuk menyimpan referensi komponen audio source yang terpasang pada objek. Lalu di sini ada audio source sama dengan get komponen, bertujuan untuk menyimpan
objek dalam variabel audio source. Lalu selanjutnya ada minimap. Minimap ini digunakan untuk mengatur tampilan minimap dalam game yang telah kita buat. Jadi di sini ada beberapa kelas juga. Yang pertama itu di sini ada transfer player yang digunakan untuk menyimpan referensi ke transform, rotasi, posisi dan skala objek pemain dalam game. Lalu di sini ada let update digunakan untuk memastikan bahwa perubahan pada objek telah selesai. Lalu di sini ada vector new position sama dengan player position sama new position untuk mengatur nilai sumbu Y dari new positionnya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada obstacle. Jadi pada obstacle ini fungsi dari kelas ini adalah untuk mengatur perilaku rintangan dalam sebuah permainan yang telah kita buat. Di sini ada beberapa kelas, public class. Jadi di sini ada player sama dengan game object. Di sini itu untuk mencari objek dengan nama player dalam hierarki game dan hasilnya disimpan dalam variabel player. Lalu di sini ada private void on trigger enter. Di sini itu untuk komponen collider yang terpasang dalam objek ini. Lalu di sini juga ada untuk yang poin. Lalu di sini ada untuk skor, untuk menambahkan skornya. Lalu ada health regen. Di sini itu tujuannya itu untuk memberi statik dari objek yang dimana codingan ini tuh akan dapat dieksekusi. Lalu selanjutnya skripnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini saya akan melanjutkan dari skrip yang tadi dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, di sini saya melanjutkan untuk yang skrip untuk tombol pause menunya. Jadi di sini adalah untuk memakai boolean si pause-nya yang tadi ada di static si animator. Lalu di sini ada pertama untuk kalau misalnya dipencet untuk key buat pause ya, maka game akan pause. Lalu kalau enggak tuh lalu udah terpause bakal bisa diresum juga, kalau enggak bakal terpause lagi. Lalu di sini untuk settingan si resume-nya, di sini ada time scale durasi si masuk ke resume-nya. Di sini ada terus di cursor lock mode-nya nanti. Lalu di sini ada pause untuk diatur juga time scale masuk ke pause-nya. Di sini 0 kalau untuk resume 1. Lalu diaktifkan di sini untuk pause-nya ada set aktifnya true, kalau yang di resume ada yang false. Lalu di sini ada yang untuk playernya. Jadi di sini untuk player awalannya, di sini dikasih skornya dulu pertama 0 skor awalannya. Lalu di sini dimasukkan untuk game objeknya yang game objek sebelumnya yang ada di hierarki. Di sini untuk karakter untuk pemilihan karakternya nanti. Lalu di sini bakal karakternya tuh harus bakal di load dulu. Nah di loadnya ini tuh memakai 3 sistem posisi vektor. Jadi ada 3 tergantung dengan sumbunya. Jadi ada X, Y sama Z. Lalu di sini ada untuk si envelope sekalinya nanti di waktunya ada untuk data time itu ada 3 juga sama. Nah di sini untuk player movement atau action dari si playernya nanti. Di sini ada untuk maximum speed atau kecepatannya, terus ada rotasinya, ada buat loncat, ada tombol loncatnya, ada untuk si transisi kameranya. Nah dihubungin ke si tadi animator buat controller. Di sini diinisiasikan dulu ada yes speed, ada original step of it, last grounded time, ini buat kalau nyentuh tanah, buat loncat. Lalu ada jump button preset time-nya. Ini untuk inisiasinya.
Lalu di sini kalau si animatornya tuh mengambil get komponen dari animator. Kalau karakter controller itu sama mengambil dari karakter controller get komponennya. Lalu ada original step offset. Nah ini tuh untuk mengambil dari karakter controller untuk stepnya. Lalu ada void update. Nah di sini tuh ada 2 X itu untuk horizontal, Y itu untuk vertikal untuk pergerakannya. Lalu di sini ada untuk tadi HUD manager yang tadi dijelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada get key untuk kalau misalnya di key code-nya. Jadi kalau misalnya ada left shift, nah itu bakal lari dengan kecepatannya 2, dengan energinya tuh kalau misalnya lebih dari 0. Kalau misalnya kurang nggak bisa lari. Lalu di sini ada float speednya. Jadi itu yang X run tadi yang ini bakal dikalikin buat maksimum speednya nanti. Nah ini untuk nantinya movement directionnya nanti. Nah ini adalah untuk mencari movement directionnya nanti ini. Lalu di sini ada speednya. Jadi untuk karakter controller yang grounded kalau misalnya loncat. Nah di sini untuk loncat jadi harus menyentuh tanah kan nantinya. Nah di sini untuk kalau misalnya lompat nanti itu lost grounded time bakal kurang sama dengan jadi jump button grace periodnya nanti dengan kecepatan untuk si speednya itu minus 0,5. Lalu di sini adalah ini untuk step offsetnya nanti. Jadi kalau misalnya nih nanti kalau karakternya loncat bakal ada soundnya nih, nge-play sound. Nah di sini jambatannya dinulin dulu. Nah kalau enggak nanti bakal false hasilnya, nggak akan loncat. Nah ini untuk movement si direction dari karakternya. Nah jadi di sini tuh pakai set boolean juga movingnya. Jadi kalau misalnya karakternya bergerak itu bakal di set true nantinya, kalau enggak itu false, nggak gerak, nggak ada perintah geraknya. Lalu di sini ada untuk ini tuh cursor locknya nanti kalau misalnya untuk memfokuskan si action dari si game object atau playernya. Lalu ada ini untuk player data. Di sini ada 3 variabel. Pertama itu ada float untuk position, ada integer untuk waktunya, ada integer untuk pemilihan karakter. Choose karakter. Lalu di sini untuk player data. Jadi di sini tuh bakal ambil integer dari choose karakternya nanti, diinisiasikan sebagai choose karakter. Lalu di sini ada time-nya di set 3 dan posisinya float itu 3 juga. Jadi di sini cuma diambil 3 time sama position position transformasi karakternya, sama nanti si Ensure Sky buat time-nya 3 juga. Ini untuk script untuk melakukan save. Jadi nanti tuh kalau di save tuh bakal diarahin ke directory sini, save game dan game. Kalau misalnya if file exists path, misalnya filenya di file delete path. Jadi kalau itu untuk penghapusan nanti misalnya kalau ada file save-annya. Di sini itu untuk melakukan save misalnya. Nah di sini untuk melakukan load hasil dari save-annya. Misalnya kalau di sini sama, jadi merujuk ke directory tempat untuk save-nya di sini. Jadi kalau misalnya ada bakal load masuk ke return gamenya. Kalau enggak tuh bakal ada muncul error atau notifikasi save file tidak ditemukan. Plus path, jadi plus nanti si pathnya.
terus ada untuk scene loadernya, jadi untuk loading scene-nya nanti. Jadi di sini ada loading screen, loading bar, sama loading text. Jadi itu tuh untuk loading screen itu bakal ngeload pertama levelnya nanti, lalu ada load save game, terus ada ini load scene-nya nanti. Jadi itu bakal munculin di loadingnya tuh bakal munculin progresnya sampai berapa dikali 100 untuk loadingnya, terus dalam hitungan persen. Ini untuk save. Jadi di sini di scene loader ini bisa untuk save nickname-nya nanti kan udah beres loading gamenya, nanti kita bakal disuruh untuk memasukkan player name-nya nanti. Kalau berhasil bakal ada tulisan player name save plus si nickname-nya di sini. Lalu di sini ada untuk pemilihan si karakternya. Setelah tadi loading kan harusnya milih karakter tuh. Nah di sini untuk pemilihan karakternya. Jadi dimulai dengan kita memilih karakter. Nanti tuh ada beberapa karakter untuk bisa dipilih. Jadi di sini pemilihan karakternya diaktifkan terus untuk agar bisa memilih si karakternya. Terus yang terakhir ini ada untuk trigger SFX, jadi untuk play soundnya nanti, jadi untuk musik-musiknya di situ. Nanti untuk men-trigger si audio yang ada dipakai. Di sini ada public audio source play sound, jadi itu untuk mengambil dari source audio yang kita pakai nantinya, dimisahkan sebagai play sound nanti. Nah, nanti di sini play sound play jika si triggernya terpencet atau misalnya tertekan. Jadi jika sudah ada trigger atau pemancing untuk memulai si lagunya nanti atau backsound dari si gamenya. Untuk script mungkin segitu. Ya, selanjutnya akan ya tadi penjelasan folder pada folder script. Di sini ada beberapa folder lagi yang belum dijelaskan. Di sini ada animated untuk di sini sebagai fungsi untuk animasi pada si karakternya. Ini juga animator sebagai fungsinya untuk menganimasikan si main karakternya. Lalu ada audio di sini, audio yang digunakan di dalam game Zombie Apocalypse. Ada Audition Technology, ini sebagai teknologi yang digunakan ada seperti Vegetation Studio, lalu ada FVS, ada ini juga. Ini Enviro Sky dan weather yaitu cuaca, ada hand torch seperti api gitu. Ini juga sama, material ini si procedural fire ini untuk menginput fungsi seperti pencahayaan api ke dalam tirennya. Lalu ada HUD yang tadi telah dijelaskan. Di sini ada beberapa komponen seperti headbar, minimap, button background, enemy icon, ada face, lalu ada zombie apocalypse. Image untuk penerapan darah, ada inventory. Di sini ada health potion, lalu ada karakternya. Ini tekstur yang digunakan pada si main karakternya. Lalu ada minimap, enoughness, plugin, prefab, scene, script, standar, dan VS Pro. VS Pro ini sama untuk menginput si Vegetation Studio tadi ke dalam sebuah tirannya. Oke, di sini langsung kita run aja projectnya dari tampilan main menu. Ketika kita play akan tampil seperti ini. Nah tuh, tiap button memiliki sound ketika kursor diarahkan ke dalam buttonnya. Kita klik dulu about us-nya. Nah di sini ada tentang dari kelompok kami, ada anggota-anggota serta nama NRP-nya. Oke, kita masuk pada new game-nya aja. Nah
ini tampilan pada karakter selection di sini. Jadi si player ini atau user dapat menginput namanya, contoh Usman. Nah, di sini juga tampilan ke sesuai karakter. Di sini kita klik choose dan masuk ke dalam in-game. Nah, ya seperti ini tampilan di dalam in-game-nya. Nah, ketika si main player mendekati zombie dalam jarak radius tertentu, maka zombie akan mengejar dan dapat melakukan hit damage tuh. Di sini bisa kita lihat dari si health bar-nya itu berkurang. Apabila kita lari kencang, di sini energi dari main player kita akan berkurang. Energi bar itu yang berwarna biru di sini. Nah, apabila si main karakternya memakan kelapa, di sini energi akan bertambah. Nah, kita akan terkena hit damage dulu sekarang. Nah, ketika si main player terkena hit damage dari enemy atau zombie, main player harus mengambil resource atau sumber daya yang berbentuk love ini untuk memulihkan HP-nya. Nah, tuh akan keluar sound output bahwa si potionnya telah diambil. Di sini ketika kita klik B akan menampilkan inventory dari main player yang telah diambil. Ada juga di pojok kiri atas ada score. Skor itu berapa banyak jumlah kelapa atau potion yang kita ambil, lalu ada waktu, serta ada minimap di pojok kanan atas. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.